الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', maka ia berada di jalan Allah, yakni mendapatkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah, hatta yarji', sampai ia kembali lagi pulang ke rumah. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali dalam majlis kita, pengajian kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan ini menjadi penggugur dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan atas setiap orang itu untuk menuntut ilmu, sebab ilmu ini merupakan cahaya sebagai penerang jalan agar orang yang berjalan itu tidak melanggar sesuatu, tidak menabrak sesuatu. Ibarat orang yang berjalan di malam hari, pada malam hari yang gelap tidak ada sinar bulan, pada malam gelap gulita, kemudian seseorang tersebut diperintahkan untuk berjalan dengan jarak berkilo-kilometer tanpa menggunakan lampu, sedangkan di kiri kanan jalannya adalah jurang, kemudian di depan dan di belakangnya adalah lubang-lubang, di mana ketika orang tersebut menginjak itu maka dia akan terjerumus. Itu ibarat daripada ilmu. Maka orang yang berjalan di dunia ini, yakni hidup, menjalani hidupnya tanpa ilmu, maka pasti ia ibarat orang yang berjalan pada gelapnya malam tanpa ada tuntunan. Maka ia akan melanggar aturan, nabrak sana, nabrak sini, dan setiap sesuatu yang ia tabrak atau ia terjerumus itu memiliki konsekuensi yang pasti. Yakni ketika ia melanggar maka ia akan diazab. Karena itu sudah menjadi aturan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup kita ini penuh dengan aturan. Ketika kita tetap di atas aturan, itulah orang yang benar dan mendapatkan petunjuk. Maka ia akan Allah ganjar dengan kehidupan yang baik di dunia dan terlebih lagi keselamatan di akhirat. Adapun orang yang tidak memiliki lampu ketika berjalan, setiap sesuatu yang ia tabrak itu Allah akan mengganjarnya juga, tapi dengan balasan yang tidak mengenakkan berupa azab. Nauzubillah min zalik. Mulai daripada kita bangun pagi sampai kita tidur kembali, ada aturan yang mesti kita lalui. Sekarang kita lanjutkan kajian kita, masuk hari ini kita pada zakat makanan pokok atau kutin. Babnya bab zakat, masuk pada pembahasan mengenai makanan pokok, zakat daripada makanan pokok. Sebelumnya kita telah membahas masalah emas, ya, emas dan perak, lalu kemudian perkara-perkara cabang dari emas dan perak. Malam hari ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Tajibu ala man marra fi qutin ikhtiyariyin. Diwajibkan atas orang yang muslim dan orang yang berakal serta orang yang merdeka, fi qutin, atas atau makanan pokok yang menjadi makanan pokok atas orang tersebut, yang ia hasilkan berupa makanan pokok ikhtiyariyin, dalam keadaan yang bebas, maknanya bukan dalam keadaan darurat. Seseorang yang muslim kemudian berakal, kemudian
memiliki harta, kemudian merdeka, apabila ia memiliki menghasilkan sesuatu yang ia tanam berupa makanan pokok, min hububin, dari sesuatu yang biji-bijian, kaburrin wa syairin wa aruzin wa zurratin wa himmisin wa dukhnin wa baqila'a wa daqsatin. Nah, jadi di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan bahwasanya atas orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat, orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat itu sudah kita bahas, dia harus muslim, kemudian dia merdeka, ya, dengan ketentuan-ketentuan yang banyak itu wajib atasnya mengeluarkan zakat daripada penghasilannya, yang penghasilannya itu berupa biji-bijian, seperti biji-bijian yang ia dapatkan itu jagung, kemudian gandum, kacang merah, buah daksah, itu semacam gandum juga. Kesimpulannya, semua makanan pokok, semua daripada makanan yang jenisnya biji-bijian dari usahanya sendiri, bukan dapat beli. Dia bukan dapat beli, tapi dia tanam, dia menanam pada lahannya sendiri, ya, dia punya kebun, punya sawah, lalu dia menghasilkan padi. Apabila padinya itu dia panen dan mencapai nisab, ukuran jumlah yang dihasilkan di mana jumlah itu mewajibkan dirinya mengeluarkan zakatnya, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian orang yang memiliki kebun dan kebunnya ditanami jagung, ya, jagung atau zurratun, itu jagung, maka kalau hasilnya itu sudah mencapai nisab, maka wajib baginya mengeluarkan zakatnya. Nah, ingat, kita punya kewajiban zakat itu apabila kita mendapatkan itu dengan cara bercocok tanam, bukan dengan cara membeli. Tapi kalau kita membeli beras umpamanya sampai 1 ton pun beras yang kita beli, maka tidak wajib dizakati, sebab itu bukan penghasilan dirinya, tetapi dia beli sebagai stok, sebagai bekal kehidupannya, bukan ia hasilkan sendiri. Ya, bisa dipahami ini ya. Nah, dari semua jenis, jadi kalau sekarang orang-orang bertanya apa saja sih makanan yang wajib dizakati, semua dari jenis biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan pokok, yang dijadikan sebagai makanan pokok. Kalau di dalam kitab ini yang disebutkan secara jelas ada jagung, kemudian ada gandum, kemudian ada kacang-kacangan, kacang buncis. Kalau kacang buncis ya, kacang buncis itu juga dizakati kalau itu menjadi makanan pokok. Kesimpulannya semua yang sifatnya biji-bijian, ya, semua yang sifatnya biji-bijian wajib dizakati. Wa fi tamarin wa inabin, dan atas kurma dan anggur, min samarin, yang mewakili dari jenis buah-buahan. Nah, kalau buah-buahan yang wajib dizakati itu hanya kurma dan anggur. Bapak-bapak punya kebun manggisnya dapat banyak, maka tidak dizakati. Yang wajib dizakati daripada kelompok buah-buahan adalah kurma dan anggur. Pete, nah itu enggak dizakati. Ya. Jadi zakat itu ditanya zakat pertanian apa? Semua yang jenisnya biji-bijian yang dikonsumsi sebagai makanan pokok. Nah, itu semua. Kemudian dari jenis buah-buahan, perwakilan dari jenis buah-buahan yang wajib dizakati adalah kurma dan anggur. Nah, kurma dapat sampai nisabnya, ukuran nisab nanti akan kita baca selanjutnya. Sudah sampai nisabnya maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian ya min samarin balagha qadru kulli minhuma khamsata awsuqin. Nah,
apabila jenis-jenis daripada yang disebutkan tadi itu, apakah itu gandum, apakah itu kacang, apakah itu daksah, apakah itu aruzin, padi, semua, kemudian apakah itu anggur, apakah itu kurma, semua jenis-jenis daripada yang wajib dizakati tadi itu, ia baru wajib dikeluarkan zakatnya apabila kadar timbangan yang dihasilkan pada saat ia panen mencapai khamsata ausuqin, jumlah timbangannya adalah 5 ausuk. Nah, jadi dalam ukuran zakat dinyatakan dengan ausuk. Ausuk itu takaran. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa zaman dahulu itu bukan menggunakan timbangan, tapi menggunakan takaran. Maka kalau di kemudian hari para ulama berbeda pendapat menetapkan beratnya ketika mengkonversikan daripada takaran ke berat, jangan heran, bapak-bapak tinggal amalkan saja yang mana yang bapak yakin mengenai beratnya. Karena ada yang berpendapat nanti dalam satu ukuran nisabnya 5 ausuk tadi itu ketika dikonversi ke kilogram, ada yang berpendapat 850, ada yang di atas itu. Kenapa? Karena memang ini tidak bisa ditetapkan secara pasti. Yang jelas semua itu betul karena takaran seperti satu gelas ini, satu canting. Oh, kalau umpamanya kita ini mengeluarkan zakat fitrah itu kan berapa? Ukuran seperti kaleng. Jadi sebesarnya seperti kaleng di Arab ditimbang beda-beda, timbangannya itu berbeda-beda. Kenapa? Bisa jadi ketika makanan atau jenis gandum, ya, biji gandum yang dulu dijadikan sebagai patokan itu dimasukkan ke situ, ternyata 2,7 kg. Di lain kesempatan bisa 2,4. Kenapa? Ada pengaruh daripada jenisnya, jenis gandumnya. Ada yang isinya padat sehingga berat timbangannya. Kadang-kadang juga ada gandum itu yang buahnya agak hampa sehingga meskipun dalam takaran yang sama beratnya bisa beda. Maka ketika dikonversi kepada kilogram ada perbedaan pendapat para ulama, tergantung bagaimana mereka meneliti. Nah, kita tinggal amalkan yang mana yang mau kita pakai. Zakat fitrah itu ada yang menetapkannya 2,5 kg, ada yang menetapkan 2,7. Andai kita mendengar ada di kampung seorang kiai menetapkan 2,7, ya ikuti itu, betul itu. Di kampung sana ada yang menetapkan 2,5, ya ikuti. Nah, itu gambaran 5 ausukin yang dijadikan sebagai nisab daripada zakat makanan pokok ini setara berat timbangannya itu dengan 300 sok. 300 sok, sementara 1 sok itu beratnya adalah 2,7 ya. Kalau dalam kitab Taqiratus Sadidah patokannya 2,7. Jadi satu sok itu 2,7 kilogram. Sehingga kalau 300 sok, maka 300 dikalikan dengan 2,7. Berapa hasilnya? 810 per 850. Coba dihitung. 810 2,7. Hah? 810. Nah, 810. Tapi kalau umpamanya pakai patokan yang 1 sok itu 2,5 kilo, berapa? 750. Iya, 2,5. 2,5 kali 3 berapa? 750. Maka kalau di kampung sana Bapak dapat penghasilan setelah ditimbang dalam bentuk beras, ya, sudah jadi beras 750, maka Bapak sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Bapak keluarkan zakatnya.
Berarti di kampung sana patokannya mengikuti ukuran yang 2,5 dalam satu soknya. Tapi ada yang di sana, oh bapak 810 baru zakat, maka bapak ikuti itu. Nah, jadi semua itu tidak ada yang salah, ya, semua itu benar karena perbedaan dalam hal mengkonversikan itu. Jadi apabila kita telah mencapai jumlah daripada hasil panen kita itu dalam bentuk beras, ya, kalau padi itu sudah jadi beras, beratnya itu sekitar 810, ya, tergantung kita mau pakai timbangan yang mana, maka kita sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan secara rinci, ini penghitungannya begini. Jadi kita ini zakatnya tadi patokannya nisabnya itu 5 ausuk, wahya bil kaili salasumi'ati su'in, yakni yang dimaksud dengan 5 ausak itu dia setara dengan 300 so'. Wasa'u sedangkan 1 so' arba'atu amdadin 4 mun. Wal muddu sedangkan 1 mun ritlun wasulusu, nah, 1/3 daripada munkon atau mungkin. Sehingga menghitungnya kalau di dalam Fathul Mu'in itu ya 300 kemudian dikalikan 3/4 jadinya 975 liter atau 850 kg. Nah, kira-kira itulah jumlah daripada nisab. Nah, kalau apa yang kita miliki tadi itu telah mencapai nisab, nisabnya jumlahnya itu 850 kg atau 975 liter, atau dalam hitungan tadi itu yang 750, terserah mau dipilih yang mana beratnya, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 1/10. 1/10 itu berapa persen? 10%. Apabila sawah kita itu irigasinya berasal daripada air hujan, atau dialiri daripada sungai yang tidak beli, jadi airnya gratis, gratis. In suqiya bila mu'natin, apabila dia diairi daripada sesuatu yang tidak beli, artinya dia tak ada hujan, tidak ada biaya-biaya yang lain yang dipakai untuk membeli air atau untuk mengalirkan air, kamatorin seperti sawahnya itu dialiri oleh air hujan. Wa illa, tetapi apabila tidak demikian, yakni wa in suqiya bimu'natin, apabila ia ini dialiri dengan sesuatu yang hasil airnya itu diambilkan dari tempat lain, yakni diangkut umpamanya, fanisfuhu, maka setengah daripada itu zakatnya, ai nisful usuri, yakni setengah daripada 1/10, yakni 5%. Kapan dikeluarkan zakatnya? Pada saat panen, ya, pada saat panen. Nah, penting diperhatikan juga hitungan berat ini dalam bentuk beras. Jadi kalau kita mengeluarkan dalam bentuk gabah, maka beratnya lebih banyak. Jadi berapa berat gabah itu, sehingga kalau dia umpama sudah jadi beras 850, ya dihitung aja. Kalau kita mengeluarkan zakat dalam bentuk gabah, kalau kita menimbangnya itu nisabnya menentukannya dalam keadaan masih gabah, maka zakatnya gabah. Tapi kalau kita menimbangnya sudah jadi beras, maka zakatnya dalam bentuk beras. Jadi menyesuaikanlah beratnya itu. Yang diperhatikanlah persennya itu. Wa sababut tafriqati, dan sebab perbedaan daripada jumlah zakatnya tadi adalah apa? Siklul mu'nati fi hadza wa khaffatuha fil awwali. Kenapa beda jumlah daripada zakatnya? Karena lebih berat jenis yang kedua daripada yang
pertama. Maksudnya jenis yang kedua ini apabila sawahnya itu bukan daripada hujan, maka dia membutuhkan biaya tambahan untuk mendapatkan air. Itulah sebabnya zakatnya menjadi lebih rendah. Kalau yang tak ada hujan tadi itu ya gratis, namanya gratis. Kalau dia ada air sudah dapat gratis, bukan beli, maka zakatnya juga lebih tinggi. Itu yang menjadi alasan kenapa zakatnya itu berbeda. Demikian yang dituliskan, diceritakan, dan sebagai perkara yang ittifaq disepakati bahwasanya jumlah daripada zakatnya itu berbeda. Apakah ia sawahnya tak ada hujan atau tidak, maka dibedakan jumlah zakatnya. Demikian yang diittifaqkan oleh para ulama sebagaimana dituliskan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mengenai zakat makanan pokok. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diminum kopinya kalau ada yang ingin didiskusikan. Itu yang nantinya pakai dia air beli itu bukannya 1/20. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tergantung belinya diisi ulang apa di mana? Iya betul. Itu 5% itu 1/20. Satunya 1/10 kan, satunya 1/20 bukan 1/5. Salah menyebutkan. Jadi 1/20 itu 5% artinya. Kalau 1/10 itu 10%, bukan 1/5, betul ya? Ya. Yang 1/20 itu irigasi ya? Yang beli? Iya, yang airnya bukan tanda hujan. 1/20. 1/20 yang irigasi, yang alami tadi 1/10 ya? Ya, irigasi maknanya begini, irigasi itu air yang dimaksud irigasi itu apa? Nah, kalau beli ya beli, artinya airnya itu ada biaya kita untuk mengambil air itu, beli gitu ya. Tapi kalau dia tapi kalau irigasinya buat sendiri umpamanya kan, irigasinya buat sendiri dari air sungai yang mengalir di sampingnya, ya tetap itu sama dengan air hujan. Jadi yang dimaksud tanaman tadi gimana tadi? Kita makannya padi ini kan. Kalau tanam jagung misalnya, wajib nggak kita bayar? wajib, karena itu sebagai yang dijadikan sebagai makanan pokok. Ya makanan pokok Kita makanannya padi. Jagung wajib dizakati, wajib karena kita menanam sesuatu yang dijadikan sebagai makanan pokok. Biji-bijian. Tetap wajib. Kita makanan pokok kita beras, tapi kita tanam jagung. Iya, itu makanan pokoknya orang. Ya, hanya yang berbeda itu daripada mengeluarkan zakat. Ketika mengeluarkan zakat fitrah, ketika zakat fitrah kita bayarkan, kita membayarkannya dari makanan pokok kita. Kalaupun kita punya menanam padi, kita juga menanam jagung, bukan mengeluarkan zakat fitrah dari jagungnya, tapi harus mengeluarkan zakat fitrah daripada apa? Padinya. Tapi kalau kita ini tanam jagung, makanan pokok kita beras, jagung kita mencapai nisab, maka tetap wajib kita keluarkan zakatnya. Jadi semua yang tadi jelaskan tadi itu, andai kita punya, wajib dizakati. Makanan pokok. Ya, jadi yang maksud makanan pokok itu apa yang menjadi makanan pokok dari jenis biji-bijian. Ya. Oh Pak, gimana kalau makanan pokoknya ikan? Ikan itu biji-bijian bukan? Bukan. Ya. Jenis biji-bijian. Oh, makanan pokok. Kalaupun dia dikenakan dengan zakat, maka beda, bukan daripada zakat ini, tapi bisa kena daripada zakat perdagangan, hasil penghasilan dan lain sebagainya. Kesimpulannya,
semua pendapatan kita itu ada zakatnya, hanya beda nama saja, ya, beda nama. Ada yang masuknya ke zakat perdagangan, ada yang masuknya ke zakat penghasilan, ya, ada yang masuk ke zakat profesi. Simpulannya semua ada zakatnya. Teman sawit, Ya itu.